Pada simbiosis ini akan ada dua organisme, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Dan yang diuntungkan adalah benalu dan yang dirugikan adalah pohon jambu. Benalu akan menyerap makanan dari pohon jambu, dan pohon jambu akan dirugikan karena jumlah makanannya akan berkurang karena diserap oleh benalu. Untuk contoh selanjutnya dari simbiosis parasitisme adalah kutu rambut dan manusia. Untuk organisme yang diuntungkan adalah kutu rambut dan yang dirugikan adalah manusia. Kutu rambut akan menghisap darah dari kepala manusia sebagai kebutuhan makan ya dan hidup. Dia bersinggah di kepala manusia untuk bertahan hidup, dan manusia dirugikan karena kutu rambut menghisap darah manusia serta bisa menimbulkan rasa gatal, tidak nyaman, dan atau bahkan bisa menimbulkan luka di kepala. Untuk yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Dua organisme di sini, satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Yang diuntungkan adalah organisme tumbuhan buah naga. Tumbuhan buah naga bisa hidup dengan menempel pada inangnya yakni pohon kapuk randu ya. Untuk pohon kapuk randu pun tidak diuntungkan atau tidak dirugikan karena si pohon tumbuhan buah naga ini bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selain itu, tumbuhan buah naga juga diuntungkan karena dapat menerima sinar matahari yang cukup. Untuk contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah tumbuhan paku dan pohon sawit. Organisme yang diuntungkan adalah tumbuhan paku dan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan yaitu pohon sawit. Tumbuhan paku diuntungkan karena dapat menempel pada pohon sawit untuk menerima sinar matahari yang cukup dan dengan mudah tumbuh ya, dapat dengan mudah tumbuh. Selanjutnya untuk pohon sawit tidak dirugikan karena tumbuhan paku tidak menyerap makanan dari pohon sawit. Untuk yang selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Dua organisme pada simbiosis ini saling menguntungkan. Untuk contohnya yakni kacang tanah dan cacing tanah. Untuk pihak pertama yang diuntungkan adalah kacang tanah. Kacang tanah diuntungkan oleh aktivitas cacing yang dilakukan oleh cacing tanah sehingga membuat tanah menjadi gembur dan berlubang sehingga pertumbuhan pada tumbuhan kacang tanah dapat lebih mudah ya. Untuk yang selanjutnya yakni pihak kedua yang diuntungkan adalah cacing tanah. Cacing tanah akan mendapatkan makanan dari daun kering yang jatuh dan membusuk. Itu sebagai makanan bagi cacing tanah. Untuk contoh selanjutnya simbiosis mutualisme yaitu tumbuhan dan manusia. Tumbuhan akan diuntungkan karena menerima karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya untuk manusia diuntungkan karena bisa dapat menerima oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk bernafas. Kedua organisme saling menguntungkan dalam keberlangsungan ekosistem.